mohon izin ulun meminta waktu berlebihan. Ada waktu beberapa jam kita ke depan untuk kegiatan penindasan materi yang sudah kami ikuti di kemarin. Tadi Pak Guntur, Bu Adis, ulun yang lagi tentang gerakan sekolah, gerakan sekolah sehat ya? Bukan Pak, sekolah menyenangkan. Gerakan sekolah menyenangkan. Mudah-mudahan nanti dari tim 3 orang ini rumah guru-guru bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita dan bisa mengaplikasikannya bukan di kelas saja, di lingkungan sekolah, dan terutama juga nanti kalau belum lebih banyak fokus di kelas, bagaimana kelas itu supaya lebih menyenangkan. Makanya lu minta malam tadi dengan Mbak Adis mungkin biar lu fokuskan ke kelas, kemudian gambarkan secara umum dulu, lalu tidak pakai PPT, tapi kita dialog juga sama dengan Pak Guntur, mungkin dialog juga nanti kita samakan, karena memang forum dialog itu lebih penting sekarang, komunikasi lebih penting dibandingkan berdiaman. Kalau berdiaman memang tidak bisa jalan. Oke, silakan untuk awal langsung Pak Guntur dulu untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Sudah? Bisa, izin Bapak Ibu belum dibukakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebelum memulai kegiatan, kata Ibu Novi, Ibu Novi CEO Gerakan Sekolah Menyenangkan, ternyata kalau kita tuh kebanyakan diam, kita tuh jadi bodoh katanya Bu Novi. Dan ternyata saya kebanyakan diam. Nah, jadi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian pertama-tama untuk melakukan olahraga kecil. Jadi ulun izin untuk Bapak Ibu dasar bujur berdiri bersama-sama. Silakan Bapak Ibu. Seharusnya di ruangan lab IPA nih. Ada Bapak kita di ruangan. Ikuti gambar yang di depan. Agak cepat lagi, agak cepat lagi. Terakhir. Lagi Bapak Ibu, lagi. Jadi di sini Om akan menjelaskan dulu apa itu GSM. Jadi GSM itu Bapak Ibu gerakan sekolah menyenangkan. Nah, ternyata gerakan sekolah menyenangkan ini dibangun oleh Bapak Bapak Rijal dan Ibu Novi waktu beliau tinggal di Australia. Nah, jadi Bapak Rijal sama Bu Novi ini adalah teman kuliah
habis itu beliau menikah dan punya anak di sana. Nah, anaknya itu sekolah di Australia, dan belajar di sekolah di Australia itu kata beliau ternyata anaknya tuh seneng banget gitu. Anaknya itu bisa berkembang dengan pesat. Kenapa? Ya, karena pembelajaran di sekolahnya itu menyenangkan. Jadi kayak gitu. Setelah belajar di sana, habis itu dia pulang ke Indonesia, ternyata kata beliau, oh kenapa di Indonesia ini nggak kayak di Australia nih katanya. Dalam kepala ulun ya memang beda, mereka negara maju, kita negara berkembang. Tapi beliau berdua pengen pendidikan di Indonesia itu seperti sekolah anaknya, menyenangkan sekolahnya, habis itu pelajarannya rame-rame katanya, nggak belajar ilmu materi aja tapi belajar kehidupan juga. Jadi kayak gitu. Habis itu beliau menyasarnya adalah ke sekolah pinggiran terlebih dahulu. Karena kenapa di sekolah pinggiran? Di sekolah pinggiran itu katanya jauh dari infrastruktur. Habis itu sekolah-sekolahnya juga kan mereka santai aja, nggak kayak di sekolah kota yang harus bayar SPP segala macam. Jadi mereka membuat gerakan sekolah menyenangkan ini dari sekolah-sekolah pinggiran. Nah, itu tadi apa itu GSM dan sejarah singkat GSM. Jadi tujuan utama didirikannya GSM itu adalah menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan, inklusif, dan berfokus pada kebutuhan serta kesejahteraan siswa. Setelah itu mereka akhirnya membahas tentang hakikat pendidikan. Nah, jadi pendidikan itu membuat seorang anak selalu ingin belajar dari alam kehidupan untuk mencapai keselamatan hidup, kebahagiaan, dan mencapai manusia seutuhnya. Selanjutnya ini GSM tuh punya prinsip-prinsip. Yang pertama prinsip kemanusiaan, lingkungan inklusif, pembelajaran berpusat pada siswa, dan kolaborasi komunitas sekolah. Nah sebenarnya sama aja ya kayak pelajaran-pelajaran kita sebelumnya, cuma ini yang punya GSM gitu. Selanjutnya kenapa GSM ini penting dilakukan di sekolah? Karena yang pertama meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar, menurunkan tingkat stres dan tekanan akademik, meningkatkan hubungan antara guru dan siswa, menciptakan suasana belajar yang lebih fleksibel dan dinamis. Nah jadi belajar pakai GSM ini itu bisa meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar, katanya beliau. Habis itu ini langkah-langkah implementasi GSM-nya. Ada transformasi lingkungan sekolah, menciptakan ruang belajar yang ramah dan menarik. Nah jadi di di GSM itu kita menciptakan ruang belajar yang ramah dan menarik. Jadi di kelas buhan pian kayak pengajar itu serah buhan pian aja, karena buhan pian yang tahu murid pian ini kayak apa kehendaknya. Jadi jarang kenanakan misalnya ulun anak belajar yang kayak ini bang bu pak ya, umpati aja dan perlu kenanakan hendak belajar, daripada kita menyampaikan ini tapi kenanakan kada mau. Karena kenanakan sudah kada mau tuh kada mau masuk ke kepala, karena kenanakan sudah kada terima dari awal. Hendak nih belajar prakarya yang kayak ini biarnya kenanakan nih kada masuk, biar ulun jajah nah tok karena kenanakan kada mau. Jadi mun kawa kenanakan tuh Allah mau dulu menerima apa yang mau kita sampaikan. Nah jadi kalau misalnya kenanakan mau menerima, kita sampaikan materinya, insya Allah masuk, insya Allah gitu. Habis itu ini praktek GSM-nya, kelas berbasis proyek, PJBL, penggunaan teknologi interaktif, ruang belajar yang fleksibel, kegiatan di luar kelas. Nah kadang kita ulun nih di kelas ke-7 karena ulun rancak siang masuk, jadi ke-7 ulun mengeluarkan kenanakan di bawah pohon tuh belajar karena dalam kelas panas benar. Jadi belajar GSM ini sebenarnya ada mesti dalam kelas. Buan pian bawa ke warung, misal hendak bawa ke bawah pohon boleh aja, hendak ke pinggir jalan boleh aja. Yang sekira kenanakan tuh hendak belajar dan buan pian nyaman mempelajariakannya. Itu. Mun ini kan sama aja kayak belajar kita biasa. Nah ini tantangan dalam menerapkan GSM, ruang fasilitas, nah ini ada 2. Habis itu peran orang tua, kurangnya pemahaman mengenai GSM. Kadang kalau misalnya kita mempelajari kenanakan itu kada sesuai yang kayak
orang tuanya rasakan bahari, oh belajar apa? Bujur juga kan guru itu belajar yang kayak itu tuh jarak kuitannya. Jadi kalau bisa kita tuh diskusi juga dengan orang tua peserta didiknya. Selain kita diskusi dengan orang tua, dengan muridnya lawan orang tua muridnya juga. Dampak positif GSM bagi siswa, kesehatan mental dan fisik yang lebih baik, kreativitas yang meningkat dan lebih termotivasi. Bagi guru, lebih termotivasi untuk mengajar, kesempatan untuk berkembang dalam metode pengajaran, dan bagi sekolah meningkatnya reputasi sekolah dan hasil belajar yang lebih baik. Nah, jadi kalau siswanya sudah nyaman belajarnya, gurunya juga sudah enak untuk berkembang, sekolah juga dapat meningkatkan reputasi sekolahnya. Kreatif dan ramah siswa, dan semua pihak perlu bekerja sama untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang menyenangkan. Nah, itu teori aja. Jadi sebenarnya kita tuh di sini pengennya diskusi gitu, kita bareng-bareng diskusi. Nah, ini kita diskusi sedikit tentang ini. Jadi manusia yang berproses itu seperti apa ya? Manusia yang berproses itu adalah manusia yang bertanya, katanya beliau itu. Jadi kalau misalnya siswa itu sudah bertanya, itu berarti siswa itu lagi berproses. Tapi kalau misalnya siswa itu berjam, ditakuni tahu, atau ditakuni tahu bantah, kita nggak tahu karena dia berdiam. Tapi mulainya betakun, merasa nggak ada tahu, nah itu berarti inya sedang berproses. Kayak Pak Buan setuju lah dengan pendapat itu. Kita diskusi aja. Kayak boleh lah. Ini manusia yang berproses itu setuju lah, Pian. Tentang siswa. Berproses. Nggih. Berproses itu artinya ada hal-hal yang perlu dilakukannya. Ada semacam sintak-sintak, kalau di pembelajaran sintak. Kemudian ada hal-hal yang harus dilakukan siswa untuk menuju sesuatu yang kita harapkan di kelas. Proses kalau di KBM lah. Untuk mengetahui siswa itu berproses atau tidak, tetap kita akan melihat hasil proses itu, ya kan? Betul. Proses itu memang benar, proses memang ada, proses memang harus ada dilakukan. Tetapi untuk menilai proses itu berhasil atau tidak, kita pasti melihat apa? Hasil proses itu. Hasilnya berupa apa? Yang pertama produk, yang kedua kecakapan, yang apa yang terakhir hasil belajar berupa nilai. Apapun proses yang kita lakukan, ujungnya pasti nilai 2. Ujungnya nilai 2. Iya kan? Ya. Karena ini kan proses belajar di sekolah. Iya. Pastinya nilai. Iya, Nah, jujur. untuk mengetahui siswa itu berproses atau tidak dalam KBM, berdiam aja, berpanggil terus di kelas. Itu kita kadang kalau mau melihat dari kasat mata, sebab kalau kita melihat dari kelas, ada aja sesuatu berdiam aja setelah proses lah, setelah kegiatan dari pendahuluan, dari materi, dari LKPD, kemudian kalau ulunkan sebagai materi eksak, sudah pasti untuk menilai proses itu belum ada kegiatan yang harus dilakukan. Ada kayak dia dapat karya, bisa dilepas ke kanan-kanan, dilungi HP, mengganti makanan di HP. Kalau kami ada, kalau ulun ada semacam kayak kalau di kelas, oh materi ini memang bisa menggunakan alat ini, media ini. Materi ini, oh tidak bisa menggunakan media itu. Kan ada sesuatu di eksak itu, materi-materi yang memang satu, menggunakan media bisa. Yang kedua, proyek bisa. Yang ketiga, hanya kita bisa menggunakan LKPD saja, kan ada materinya seperti itu. Kalau di matematika itu yang bisa untuk menggunakan kayak proyek, kegiatan luar, macam-macam itu adalah materi kayak yang bangun data, kayak ulangan bulat itu bisa ya. Tapi kalau misalnya kayak fungsi kuadrat, kemudian relasi dan fungsi, itu masih dikaryakan oleh sebagai medianya. Nah, jadi untuk di kelas itu kalau untuk melihat proses kekanakan, ini tuh diam aja, berarti kalau bisa kadang konflik. Bisa jadi ini ada pertanyaan, bisa aja yang berdiam itu antara jadian bisa atau nggak bisa sama sekali, itu bujur. Namun yang bisa Pak Guntur, dasar
kalinya. Yang dari tahu, dari tidak tahu menjadi tahu. Untuk masalah prosesnya bagaimana cara mendapatkan pengetahuan itu kan macam-macam. Ada dari berbagai sumber, dari berbagai cara. Salah satunya yang diungkapkan di kata kurangnya kan ada di kelas itu. Nah, kalau Nah, persen, Oke, belum lanjut Pak adalah kita karena ini fokus sesuatu diskusi supaya jangan melebar kemana-mana dulu. Ambilnya sebentar dijelaskan oleh Pak Guntur tadi kan sudah panjang lebar. Idealnya yang diinginkan dari gerakan sekolah menyenangkan itu seperti itu ya. lagi jujur. Ya. Nah sekarang dari pengalaman yang ulun tempati, ulun jarang mengambil teori tapi menyimak semua kegiatan orang itu apa sih yang diinginkan orang tersebut. Ternyata semua berpikiran bahwa kesimpulan dari semua kegiatan itu adalah pentingnya dialog dan komunikasi baik antar guru maupun guru dengan siswa. Satu, itu. Pentingnya dialog antar guru dengan siswa di dalam kelas. Itu refleksi yang ditanamkan oleh teman-teman semua mengumpulkan sekarang. Ini berkenaan dengan masalah ini. Poin nomor 2, pertanyaan nomor 2 deh ya. Dialog dan ekspor pengalaman. Yang kedua, bagaimana caranya, ulun fokus ke dalam kelas, bagaimana caranya guru itu mengeksplor pengalaman siswa sehari-hari. Itulah yang terjadinya timbal balik pertanyaan tanya jawab. Jadi ulun nangkap kemarin, makanya ulun tanya Bu Adis, Bu Pian menangkap lah apa maksud dari Pak siapa kemarin Pak? Pak Rijal. Kenapa beliau menanyakan kenapa mobil Innova itu lebih kuat naiknya dibanding mobil Honda? Orang-orang yang sudah berpengalaman tentang mobil dia akan menjawab. Nah realitanya di lapangan lalu tangkap ini pertanyaan guru yang seharusnya ditanyakan guru kepada siswa di awal-awal pembelajaran. Itu. Jadi terjadilah dialog yang pernah menggawi julun dengan Bu Pipi lah, Bu Adis lawan Pak Guntur. Bu Pipi pernah waktu observasi kelas. Ingat Bu Pipi menerangkan tentang pernapasan? Pernah lah kalian ke rumah sakit. Nah ini yang ulun langsung aplikasinya ke lapangan malah ke depan. Dialog tentang keseharian mereka. Kita tidak bisa Pak, jar Pak Guntur tadi, kehendak sidin memang sebebas-bebasnya kan. Artinya kalau anak ini hendak belajar, kalau kehendak kan usah dulu kalau mau masuk, ya kan gitu loh. Biasanya kayak gitu loh. Kawanan guru tuh pada saat bingung saat itu. Dan dulu sempat anak pun dikalangi oleh salah satu guru. Dan itu akhirnya ditanyakan oleh Minantu Pak Abdillah. Sama dengan pertanyaan kehendak guru. Kayak apa mengaplikasikan di lapangan sedangkan kita tuntutan kurikulum ada. Ya kan? Betul lah, buat biar kan ngajar di kelas itu pasti ada tujuan pembelajaran. Betul lah. Bu Nurul, Bu Lela, Bu Bibi, Bu Gadis adalah tujuan pembelajaran. Terpaku pada situ loh. Nah, bagaimana mengimplementasikannya di kelas? Ambil kesimpulan seperti ini. Kalau arahan dulu, Bu Adis sudah dapat, Bu Bibi sudah paham, yang senior sudah paham. Bu Nurul, tema untuk observasi apa Bu Nurul? kebutuhan manusia Pak. Kebutuhan manusia. Pian membayangkanlah dialog Pian lawan anak-anak nanti tentang kebutuhan manusia. Apa Bu bayangan Pian dulu? Yang Pian akan masuki di pendahuluan. Yang berdasarkan pengalaman hidup mereka sehari-hari. Apa saja yang kalian lakukan hari ini? Oke, satu. Oke, pendapat nih kan? Ya. Memunculkan pertanyaan kepada anak, munculkanlah lewat pendapat mereka. Satu, apa lagi? Kemudian menurut kalian kebutuhan itu perlu semuakah adakah yang bisa ditunda? Oke. Sekian banyak Oke, pertemuan kalian. apalagi Bu yang Pian terapkan akan munculkan ke depan. Kebutuhan sehari-hari loh Bu. Kebutuhan ya. Bisa Pian munculkan pernah makan nasi nggak? Ya. Kan mungkin arahnya kan kebutuhan primer, Ya. sekunder, dan tersier loh. Punya mobil nggak nak? Kepancingan Pak? Terjadilah dialog. Itu maksud
maksudnya Bu sebenarnya itu yang ulun tangkap dari pembelajaran kemarin. Terjadilah dialog dan anak akan menceritakan mengeksplor pengalaman mereka sehari-hari. Di rumah ulun hari ini makan coba pancing. Walaupun nanti kejadiannya tidak segampang yang kita ceritakan ya. Yang jelas dia akan menceritakan ulun di rumah hari ini makan nasi. Habis itu berangkat. Nanti diarahkan lagi. Dia bayangkan kemarin Sidin mengajar pertanyaan sampai pelajaran fisika. Gara-gara Honda aja dengan Innova. Nah itu yang tangkap. Dua, dapat dialognya muncul, eksplor pengalaman siswa muncul. Itu yang nanti akan Bu Hentian terapkan di pembelajaran. Bu Dewi apa yang akan direncanakan? Tadi sudah komunikasi ulun-ulun. Bu Dewi apa rencananya temanya Bu? Iklan Pak. Iklan. Nah kemarin Bu Injur, Bu iklan. Dia sudah bisa membayangkan dialognya apa Bu? Supaya mengeksplor pengalaman siswa. Misalnya kalian pergi ke pasar, Ah. kalian lihat apa aja di sepanjang jalan. Oke, terus Terus kalian pernah lihat televisi, ya. ada acara-acara penting, ada selingan-selingan Itu dialog lah, Bu? produk. Gitu. Kira-kira dialog lah itu. Oke, anak kira-kira mengeksplor lah itu Iya. pengalamannya. Iya. Itu sebenarnya tujuannya. Jadi ke depan kontekstual Bu. Nah ini lagi Iya Pak. kontekstual. Iya. Artinya ini mengalami sendiri, melihat sendiri. Iya. Iya, mantap. Harapan ulun ini berjalan dengan efektif di observasi kelas sampai refleksi nanti Bu Hentian. Di kegiatan inti kira-kira bisa lah digunakan dialog. Bisa juga. Oke. Kita mainkan diskusi Pak. Munculkan data saja waktu. Kira-kira mana Pak? Kosongkan yang dikosong. Mainkan. Kita mainkan di situ. Oke, satu. Dari paparan Pak Guntur, ulun menganukan kira-kira supaya sekolah itu anak-anaknya senang, aktif belajar. Apa yang kita lakukan pertama tadi sudah dapat. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa kita lakukan? Agar kelas itu menyenangkan. Agar kelas menyenangkan di saat pembelajaran. Satu, apa yang kita lakukan? Diskusi, dialog. Dialog. Oke, dapatlah. Dialog. Dialog tentang eksplor pengalaman Pengalaman hidup. pengalaman siswa. Pengalaman siswa. Ya. Gitu loh, Bu Aris. Terus apa lagi? Yang ketiga tadi iklannya langsung melihat itu apa tadi? Kontekstual. Mau tanya ke Bu Hentian, kira-kira apa lagi yang membuat mereka bisa senang? Bolehlah, adakah kira-kira supaya Gurunya kada masuk senang. Ini nih. Yang paling menyenangkan adalah gurunya kada masuk. Siap bos. kita berbicara di kelas supaya anak itu senang belajar dengan kita. Ini yang diminta. Itu lain kesahannya. Kita diskusikan. Kita diskusikan sama-sama. Kira-kira apa lagi yang membuat supaya anak itu senang? Suasananya Pak, suasana kelas yang positif. Jadi dulu ada kan anak-anak ini pindah pelatihan atau apa dulunya bisa aja Pak, itu sama bangkuan. Oke, suasana bangun, suasana kelas yang positif. Oke. Di ruangan masuk lah tuh. Hah? Ruangan masuk lah. Maksudnya? Misalkan menyenangkan pun ruangan tuh. Masuk. Masuk Pak. Masuk. Ini tujuan kita sebenarnya belajar di sini nih, ulun arahkan. Bahasa ya, bahasa. Itu tuntannya nih. Saya senang loh. Kira-kira yang kita kau gawi. Kesepakatan dulu lah. Menyenangkan lah anak, kesepakatan. Perlu kada? Perlu ketakun dulu. Supaya anak tuh senang terus aktif juga loh lah. Masalah guru kada masuk kelas tuh kan kisah. Kita belajar mendiskusikan bagaimana sih Pak membuat kelas itu kita rame gitu aja. Artinya kada terpaksanya belajar. Apalagi menurut Bu Hentian yang pengalaman di lapangan. Kalau ulun kan menangkap dari pengawasan ulun. Iya, kesepakatan bisa. Apa? Kesepakatan kelas tuh bisa. Masuk, kesepakatan, bermain, Kalau sudah pernah supaya adem kan, juga. tadi ya. Oke.
Ada lagi ide? Ice breakingnya. Nah, itu lu munculkan. Ice breaking itu perlu di saat jenuh. Metodenya pakai games. Ya, betul, metode pembelajaran gunakan yang menarik. Ice breaking itu penting. Saat ini kalau kenakan jenuh bisa bermain. Jadi nanti masuk nggak sini masuk? Buatlah anakku sibuk. Kalau dia bosan, diam itu. Pian bayangkan nggak di diskusi itu biasa ada anak diam. Pernah nggak melihat di kelompok itu ada anak diam? Ada. Ada. Supaya sibuk kayak apa? Otomatis dia rame nih. Pembagian tugas ya. Oke, pembagian tugas di diskusi. Diurut realita lah, artinya langsung ke fokus belajar. Sebab kita tidak bisa yang mengenal kamu nak tentang ini, tentang ini. Kira-kira dari kita berdialog ini hari ini, bagaimana menanamkan kelas yang menyenangkan? Kawalah kira-kira kita laksanakan, kita coba laksanakan di kelas nanti. Ini sudah digawi beberapa nih, ada guru yang sudah menggawi. Artinya pemahamannya kayak Pak Nurul, aman lah kini nih, bisa lah arahnya lah, bisa jalan. Nah explore itu, elok. Kayak apa sih? Kayak Pak Guntur sudah berencana untuk membawa ke warung. Nah itu menyenangkan loh Pak, apalagi dia suruh makan di warung, dibayari lagi. Tapi kan di situ ada data yang dia inginkan. Nah itu. Oke, silakan Bapak Ibu kalau mau pendapat lagi sebelum kita lanjutkan. Ada yang mau dilanjutkan lagi Bu Guntur? Ini ulun langsung menyelip tadi kan supaya jangan panjang lebar mengarahnya ke lain gitu kan. Jadi fokusnya sebenarnya ke arah sini aja sebenarnya. Kata kuncinya dari kemarin refleksinya kan datar itu aja. Kata kuncinya adalah bagaimana kita menanamkan dialog itu kepada anak, termasuk pada guru ya. Kalau antar lingkungan kita kepada guru, dialog kayak apa sih supaya sekolah ini nyaman, supaya sekolah ini bersih, gitu loh. Terus kita explore untuk anak-anak di kelas, kita explore pengalaman siswa. Kalau ulun biasanya mengeksplor pengalaman buan-buan kayak apa sih gini. Karena pengalaman kadang-kala itu yang paling utama diberlakukan. Oke, silakan Pak Guntur mau dilanjutkan lagi. Sudah habis Pak. Kata kuncinya dapat ya, sudah ya. Oke, ulun terima kasih. Kira-kira ada yang mau dibahas lagi? Mudah-mudahan bisa ditanamkan Bapak Ibu. Ini dalam kelas Bu Dewi, aman ya? Nah, nanti ulun berharap ada beberapa sampel yang ikut GSM kemarin. Bu Dewi kalau bisa ikut nanti divideokan di pra observasi. Ada satu pertanyaan ulun yang ulun rayakan. Pak Guntur siap-siap, Pak Dudi siap-siap. Selain kesepakatan kelas kita tentang kapan jam masuknya, termasuk area yang ingin diamati, perilaku ya di PMM itu, ulun coba meminta ke Bu Pian untuk menjelaskan bagaimana cara menerapkan gerakan sekolah menyenangkan di kelas dengan tema ibu, dengan tema yang ibu inginkan. Silakan Pian ceritakan nanti Bu Dewi menceritakan tentang tadi persis kayak tadi menceritakan itu, Bu Adis menceritakan tentang hubungannya dengan binatang ya Bu Adis ya, dengan materi Pian binatang. Pak Guntur silakan ceritakan dengan tema Organik. sampah. Aku langsung melihat Bapak Langsung. kontekstualnya. Bu Nurul silakan nanti ceritakan dengan kebutuhan sehari-hari. Menurut dia bisa membedakan antara yang primer yang mana, biar anak-anak nanti memilahnya. Primer yang mana, yang sekunder yang mana, yang tersier yang mana. Bu Pipi, Bu Lela silakan juga untuk berdialog. Nanti ulun tetap akan memvideo, memoto dan memvideo kegiatan-kegiatan kita. Yang terbaik ulun kirimkan dulu di GSM, grup GSM. Sebab itulah sebenarnya yang diminta oleh harapan dari orang-orang GSM. Bagaimana sih cara menanamkan gerakan sekolah menyenangkan di dalam kelas. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menerapkan ini di kelas.